Hai, perkenalkan nama saya Dita Rani Haryastiani dengan NIM 2251000114 Prodi S1 Kebidanan Stikes Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi yang normalnya terjadi ketika janin sudah berumur 9 bulan. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul, yang terdiri dari yang pertama adalah engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stational atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multipara dan beberapa nullipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Yang kedua adalah descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat tiga kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Yang pertama, sinkritismus, yaitu ketika struktura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinkritismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinkritismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis. Yang ketiga adalah fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher, dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Kemudian, yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Yang keempat, putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima adalah ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan difleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter antero-posterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Yang ketujuh adalah ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis.